Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kali ini pembelajaran PPKN bersama Ibu Erlina Metia. Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat. Bab 2, norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pembelajarannya adalah menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. 3. Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. 4. Berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Norma berasal dari suatu kebiasaan serta adat atau pola pikir masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, seiring bertambahnya waktu, suatu kelompok masyarakat membuat norma atau ketentuan hukum di daerah mereka. Kali ini kita bahas yang bagian B, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta suatu kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan harmonis. Itu bisa kamu lihat di gambar pada daerah Jalan Malioboro, tertib, aman, dan damai. Pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat sebagai berikut. 1. Menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Yang kedua, menjadi panutan atau pedoman bertingkah laku di dalam masyarakat. 3. Membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang taat dan patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Yang keempat, mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan. Menurut pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun perbuatan lembaga negara pada hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Fungsi norma hukum: memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, sarana pembentukan masyarakat, yaitu sarana pembangunan di dalam masyarakat. Yang keempat, sebagai senjata untuk menyelesaikan konflik sosial. Arti keadilan adalah memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya atau meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan berarti sama rata. Misalnya, dalam rumah tangga ada 2 orang anak, yang satu sudah kuliah, yang satu lagi masih SD. Seorang ayah membagi uang saku untuk yang kuliah umpamanya 100.000, sedangkan untuk yang SD 20.000. Si anak SD menuntut keadilan pada ayahnya karena menurut dia ayahnya tidak adil. Justru apa yang dilakukan ayahnya itulah keadilan. Anak yang sudah kuliah tugasnya lebih banyak dan butuh biaya lebih daripada anak yang SD. Ya, itulah contoh dari keadilan.
Keadilan menurut Notonegoro itu ada 3. 1, keadilan komutatif. Artinya, sebuah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya. Tidak pandang bulu siapa yang akan dihukum. Jadi diberlakukan sama. Ya, siapapun orangnya ya. Yang kedua, keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukannya agar dapat memberikan pandangan hukum lebih detail. Yang ketiga adalah keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita. Sistem balas budi. Ya, itu adalah keadilan menurut Notonegoro. Sistem peradilan di Indonesia itu ada 4. 1, peradilan umum, artinya peradilan untuk berlaku seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Yang kedua, peradilan militer, itu berlaku bagi anggota militer saja. Yang ketiga adalah peradilan agama. Ya, peradilan agama ini mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Ya, yang keempat, peradilan tata usaha. Ini adalah pengadilan bagi para pejabat negara umpamanya melakukan suatu pelanggaran hukum. Tingkatan pengadilan di Indonesia ada 3. Tingkat 1 itu berada di daerah tingkat 2 atau dikenal dengan daerah kabupaten, atau di DKI Jakarta namanya wilayah kota. Yang kedua, kalau kita di Jakarta Timur berarti wilayah kota Jakarta Timur. Ya, seperti itu. Kemudian tingkat 2, daerah tingkat 1. Itu daerah provinsi. Kalau kita di sini di Jakarta berarti provinsi daerah khusus DKI Jakarta. Ya, DKI Jakarta ya, di provinsi. Yang ketiga adalah tingkat 3, ibu kota negara. Ini adalah pengadilan yang tertinggi. Di tingkat 3 ini ada suatu hak namanya kasasi. Apa artinya? Pengadilan ya, keputusan pengadilan ini tidak bisa membatalkan seluruh keputusan pengadilan yang berada di tingkat 2 dan tingkat 1. Ya, yang berada di tingkat 2 dan tingkat 1. Jadi yang sah adalah tingkat 3. Ya, pengadilan tertinggi di negara Indonesia. Itu namanya hak dari MA, namanya hak kasasi. Ya. Tugas keterampilan kamu ya, membuat video pembacaan teks proklamasi, lalu videonya dikirim ke saya. Apabila kamu tidak bisa langsung kirim, kamu boleh masukkan ke YouTube dulu. Setelah itu baru kirim link YouTube-nya ke Ibu. Sebenarnya ini tugas bab 1 tapi nggak apa-apa ya. Ini tugas keterampilan. Hari pengerjaannya ya 2 hari setelah pembelajaran kita berlangsung. Umpamanya kamu pembelajarannya hari Kamis, berarti terakhir kamu kumpulkan hari Sabtu. Ya, seperti itu. Oke, itulah pembelajaran kita pagi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.